hadis, ya, buku hadis, dan buku tersebut itu tidak dibuka oleh Ibu Uti. Di video pertama itu terbuka, buku itu terbelah dua, Al-Quran belah dua gitu ya, dibuka. Nah, sedangkan di video klarifikasinya itu buku hadis itu tidak dibuka oleh Ibu Uti. Jadi ya mau nggak mau ya memang harus diproses kitab suci kami gitu. Lanjut Bang. Ya, jangankan cuma gambar ya. Ini kan kita udah ada videonya nih. Ketika dia ngomong bagaimana dia menyorot kakinya di atas terjemah Al-Quran itu. Sedangkan hanya foto saja, ada orang injak Quran, cuma foto itu saja bisa diproses loh. Apalagi ini berupa video, tentu lebih kuat gitu. Bang Andi silakan Bang Andi. Tadi yang Bang Andi punya ide, gimana Bang Andi? Bang Andi? Halo? Kok nggak ada suaranya? Mungkin lagi nelpon. Hilang suaranya Bang. Gurunda, udah monitor Gurunda? Nggak monitor kayaknya Bang Andi. Bang Zuma sinyalnya merah. Entah apa mungkin yang merasuk Ustadz Sugi, Ahlian Santang dan teman-teman. Iya, silakan. Kalau pandanganku, apapun motifnya, bahkan entah itu ketidaksengajaan atau mungkin dia hilaf, tetap yang namanya penghinaan terhadap kitab suci agama umat Islam itu ya nggak bisa dimaafkan. Mohon maaf, tadi sepakat juga seperti yang dikatakan Gurunda. Buat apa klarifikasi? Buat apa? Apakah kita mau membela seperti itu? Bagaimana hati teman-teman muslim kita yang ada di luar sana ketika melihat kejadian seperti itu? Ya, konsekuensi yang lebih besar harus kita perhatikan juga. Jangan sampai kita menyelamatkan satu orang yang sudah jelas-jelas menganiaya, yang sudah jelas-jelas menggoreskan hati umat muslim, tetapi malah kita bela. Bagaimana jutaan, ratusan juta umat muslim yang ada di Indonesia yang menonton hal tersebut. Ya, buat apa gitu loh. Bahkan ketika meminta maaf sekalipun, ya perlu diverifikasi juga. Seperti yang dikatakan Bang Al-Ayubi, apakah minta maafnya sungguh-sungguh, ataukah memang dia beneran untuk menghindari pidana aja, menghindari hukum, menghindari cacian dari masyarakat. Kira-kira gitu. Ya udah, kalau gue sih ya ikut satu suara aja. Kalau banyak suara nanti jadi malah membingungkan. Tapi gue udah memutuskan suaranya. Gue ikut Gurunda Zuma, baru tersadar ini. Nanti kita malah menjadi batu ganjalan untuk proses hukumnya, ya. Gitu aja sih kalau dari gue. Kalau seumpama berbeda lagi ya nggak apa-apa. Terserah teman-teman, gue boleh diturunkan standby. Oke. Jadi kesepakatan bersama, baru saja menerima telepon dari tim hukum bahwa Uti Watimena tidak diperkenankan naik komal. Itu keputusannya. Setuju, saya setuju sekali. Itu sih. Dari barusan ditelepon beberapa ahli hukum dari internal API. Begitu. Apa saya coba telepon Pak? Oke ya. Nggak usah lah kalau udah memang dari Bang Hadi, buat apa diverifikasi? Bukan Ibu Uti saya telepon kan belum ada. Iya, tim hukumnya kan dari Bang Handi udah itu A1, buat apa meyakinkan ini loh tim hukumnya sudah nelpon gini, nggak usah. Percaya kita sama Bang Handi, nggak usah dibuktikan. Tadi sih waktu saya telepon juga memang Ibu Uti itu ngeyel banget, dia membela diri gitu. Membela diri ngeyel gitu ya, ngeyel gitu. Saya maksud tadi itu Ibu Uti saya ajak naik gitu ya. Berdasarkan argumentasi awal dia tidak akan pernah mengakui berbuat salah dan tidak akan pernah meminta maaf. Kenapa dari awalnya kemarin juga selalu membela diri bersama teman-temannya kan gitu. Begitu.
Iya, nanti dia ini aja, silakan di persidangan dia apapun yang mau dia nyatakan gitu loh. Kalau dia menyatakan apapun di sini tidak ada manfaat buat kita, malah salah-salah kepleset, kita menjadi batu sandungan untuk siapapun yang meneruskan proses hukum ini. Gitu bro, standby. Setuju. Setuju. Ya udah berarti ganti judulnya host. Cari Baik, baik. di Uti Watimena terduga telah menginjak Al-Quran. Gitu ya. Dan sebagian teman-teman sudah mengambil tindakan hukum. Jangan main hakim sendiri. Gitu. Ya. Ini buktinya diputar oleh beliau ini. Silakan diputar, bisa digedein. Dibesarin bentar, Bang Santang. Mana nih? Oh, Besarin digedein bentar, dong. Bang Santang. Ya. Nah, ini ya. Ini video klarifikasi daripada Ibu Uti Watimena. Ini menampilkan buku hadis di sini, tapi tidak dibuka oleh Ibu Uti Watimena. Nah, di sini buku hadisnya ditampilkan oleh Ibu Uti. Dia mengaku bahwa yang tersentuh atau apa ya diinjak oleh jempol kakinya itu buku hadis, katanya ya di video klarifikasinya. Nah, sedangkan di video yang viral itu teman-teman bukan buku hadis itu, memang betul-betul Al-Quran itu, sebagaimana yang ditampilkan oleh Pak D tadi. Nah, di sini. Ya. Nah, nih. Katanya bukan Quran, katanya Balik itu itu, buku hadis. Tapi intinya yang anak saya keluar. Intinya yang ditampilkan antara apa namanya, antara video yang pertama, video yang kedua itu tampilannya memang berbeda, gitu. Kalau yang video pertama yang viral itu Bang Handi, itu kan ada kotak besarnya, ya, ada tulisan Arabnya, lalu di pinggirnya itu terjemahannya. Nah, sedangkan di video yang kedua cuma ditampilkan catatan buku hadis gitu, tapi tidak dibuka oleh Ibu Uti. Dan saya menduga itu apa ya? Yang pertama memang Al-Quran, terus yang kedua sebagai apa ya? Alasan Ibu Uti ngeles saja gitu. Silakan dilanjut Bang Zuma. Kalau saya lihat sih bukunya itu juga, cuma nggak dibuka. Kan sama-sama kumuh tuh, sama-sama kumel kayaknya. Ya udah, naikin noten aja, turunin saja. Saya host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lah ya ngomong. Biarpun saya paling bodoh, paling tidak berilmu, tapi saya juga punya giroh sama seperti guru-guru saya yang lain. Jadi kalau Uti Watimena ini ya kalaupun dimaafkan, saya rasa malah akan menjadi apa ya? Menjadi bumerang bagi umat Islam itu sendiri. Akan menjadi perpecahan di antara kita sendiri. Karena apa? Umat Islam ini bukanlah sebuah golongan yang sedikit pemeluknya, tapi ada jutaan, bahkan mungkin bisa miliaran. Mungkin hari ini kita 3-2 orang dapat memaafkan, tapi umat Islam di luaran sana bagaimana? Belum tentu. Jadi alangkah baiknya
ya diproses saja sebagaimana mustinya, karena akan biar menjadi efek jera itu ya, karena terapi kejut, terapi shock terapi itu harus dikasih, karena memang di pihak Kristen itu sangat barbar, ya sangat barbar. Jangankan kitab sucinya agama lain, kitab sucinya sendiri pun tidak sikit pun mereka hargai. Bahkan mereka sendiri yang berkata, kami tidak akan membela Tuhan kami bisa membela dirinya sendiri. Itu artinya bahwasanya mereka ini memang tidak bisa untuk menghargai agamanya sendiri, sesembahannya sendiri pun tidak pandai, apalagi agama lain. Maka itu ya, umat Islam ini contoh saja, ketika Al-Quran itu dibakar, ya mereka membakarnya, mereka menginjak-injaknya, mereka bahkan ada yang melumuri dengan kotoran, lalu dibalaslah umat Muslim yang ada di Chechnya sana, diberikannya kitab suci, diberikannya kitab mereka, walaupun kita ini umat Islam tidak meyakini bahasanya itu adalah kitab suci, tidak meyakini bahasanya itu 100% firman Allah, tapi anak-anak itu berkata, dan ini testimoni bukan satu anak, dua anak, itu tidak, banyak anak di sebuah satu sekolah. Anak-anak itu berkata, di dalam agama kami ya kan disodorkan Bible beserta koreknya, disuruh membakar, digantian dibakar. Lalu anak-anak itu dengan mengejutkan mereka menjawab, di agama kami tidak diajarkan untuk menistakan kitab suci agama lain, walaupun kami tahu itu bukanlah firman Tuhan dan itu bukan kitab suci kami dan kami tidak mengimaninya, tapi kami percaya di dalamnya masih ada sedikit kebenaran tentang firman Allah ada di dalamnya. Nah, jadi bagaimana adab, bagaimana perilaku umat Islam itu sudah berulang kali kita tunjukkan kok kepada mereka. Tapi mereka yang tidak sadar diri, di mana mereka di Indonesia apalagi menjadi seorang minoritas saja mereka barbar, apalagi mereka itu menjadi mayoritas. Kita akan digoroknya oleh mereka, bukan hanya kitab suci kita yang akan dimusnahkan ataupun dinistakan dengan sedemikian rupa, kita pemeluknya pun akan digorok oleh mereka. Itu saja sih, monggo silakan lagi. Bang Kian Santang coba dibesarin ini klarifikasinya Utiwati Mena ya. Nanti contoh kakinya itu beda dengan yang saya tunjukkan tadi. Nih, kita buka di sini ya. Coba dibesarin. Oke, kita setel ya. Ya. Ini ke Al-Quran atau hadis nanti yang ditunjukkan? Kalau saya lihat sih Al-Quran. Oh, kayak betul. Bentar. Ini hadis bro, ini saya bacain ya. Ini hadis nih judulnya. Iya, yang bawah itu hadis. Ini ya, ini hadis ya. Ini saya Muslim. Ini hadis saya Muslim. Tuh kan. Ini hadis saya Muslim. Nah, itu yang atas gak dibaca dia. Terus saya hormati dengan sehormat-hormatnya, saya taruh di bawah tuh. Bukan saya taruh di bawah tuh. Tuh, bukan saya taruh di bawah. Ngapa dipindah? Iya. Tuh, makanya aku harus bilang taruh di bantal. Terus saya taruh di bantal. Nih, biasanya saya kemana satu itu kasus itu katanya besarin lah Bang Kian Santang. Gitu. Itu sih bukan injak kalau cuma tersentuh begitu. Saya begini. Mana Bang Kian Santang kenapa dirubah? Ngobrol. Nah, saya begini. Nah, kakinya gitu katanya. Nih. Nah. Stop dulu Pak De, tunggu dibesarin dulu. Stop dulu Pak De. Santang. Stop dulu Pak De, tunggu dibesarin dulu. Nah, bentar, saya stake barusan ininya di press. Ya, saya gedein lagi. Oh. Ya, gedein lagi ya. Kita ulang lagi ya. Ulang-ulang. Teman-teman, bentar ya. Buat teman-teman ada di bawah, tolong dong Bu Rahma suruh ke sini. Moderator saya. Ada Bu Rahma nggak? Bu Rahma, tolong ke sini ya. Buat bantuin moderator. Lanjut. Ini hadis bro, ini saya bacain ya. Ini hadis. Yang ditunjukkan itu. Ini ya, ini hadis ya. Ini saya Muslim. Ini hadis saya Muslim. Tuh kan.
ini hati saya muslim. Nah, ini kasusnya begini. Taruh. Nih, saya duduk. Justru saya hormati dengan sehormat-hormatnya, saya taruh di bantal. Tuh. Saya taruh di bawah. Tuh, bukan saya taruh di bawah. Tuh, makanya Kudus bilang taruh di bantal. Tuh, kan? Bisa saya taruh di bantal. Ya, kemana satu kasus itu katanya Alkitab sendiri. Saya nggak sadar. Gitu. Itu sih bukan injak kalau cuma tersentuh begitu. Jadi aja mereka. Kaki saya begini, ini kan saya duduk di sini. Nah, ngobrol. Nah, kaki saya begini. Nah, itu. Ya, Kalau gitu, ada masalah. Iya, jadi gini. Ini nih. Ini saya turun karena di sini. Iya, paham. Di sini sebentar, saya turun karena di sini sinyal push. Jadi saya pakainya duduknya di sini karena masa duduk di sana, gitu kan. Di sini. Gede siapanya? Gede siapanya? Lagian ukuran mereka bukan sana asli. Biar belajar belajar. Itu siapa Ustaz Sugi yang bilang Al-Quran bukan tulisan asli, Ustaz Sugi? Kayaknya Billy kayaknya. Si Billy itu. Ini ya. Billy. Ini dia harus mempertanggungjawabkan juga dia bilang kayak gitu. Itu yang atas Quran itu. Wih, kita Oh, tambal oke. katanya. Mereka udah bilang kayak Oke. gitu. Berarti kita lanjut. Itu yang atasnya Quran bukan sih? Ya, yang atas itu Quran ya. Quran. Muter-muter naikin lagi ya. Kayaknya muter-muter. Quran ini. Quran memang ada keterangannya hadis-hadis. Ini kan udah jangan begitu, nggak enak dengarnya. Ya, jangan apa bukti nanti yang ada. Tutup kameranya udah. Sudah. Coba Pak De, tampilkan yang aslinya Pak De. Sebelumnya. Hah? Ini kan si Uti ini jurus ngeles, ini jurus bela diri dia. Berbeda dengan rekaman pertama. Contohnya sama ini sama enggak? Nah, coba. Ini contohnya ini yang pertama nih. Sama contoh yang dia contohkan sama enggak? Beda dong. Beda dong. Kalau tadi kakinya itu di bawahnya itu. Nah, ini nginjek ini di tuh. Mau lari kemana kau, Sundal? Sembarangan udah Nah, itu salah tuh. ngelas dasar Yang tadi kafir satu lah. komal tuh bisa diseret juga tuh, bisa ke bawah Ya. juga tuh. Iya, itu yang bilang itu tidak asli Al-Quran. Si Billy itu. Iya. Itu bisa Seret juga tuh. Pertama jadi saksi, kedua jadi terdakwa juga nanti tuh, bisa diproses juga sekalian. Ya, saya lihat itu mereka itu seperti orang hanyut. Jadi apa aja bisa dipegang sama dia. Yang penting bagaimana dia bisa terselamatkan. Ada rumput dipegang rumput, ada kotoran dipegang kotoran. Begitu. Ya, Jadi sebentar, buat rekaman teman-teman yang pertama. tahu Bu Rahma suruh ke sini dong, Bu Rahma, bantuin Jadi saya. gini ya, Lanjut. rekaman pertama jelas-jelas itu menginjak Al-Quran. Terus kemudian dia buka komal, terus dia membela diri. Tidak sama pertama itu tertangkap kamera dengan apa klarifikasinya. Itu namanya jurus ngeyel menyelamatkan diri. Betul. Bukan di sini tempatnya Bu Uti, di pengadilan tempatnya nanti Anda itu. Jadi Antara contoh dengan anu sama enggak kan gitu. beda. Beda lah. Hanya orang buta matanya aja yang bisa dikelabui. Itu Uti itu nipu kawannya sendiri itu. Betul. Memang Uti Mena ini ya, gua tidak tahu malu. Iya, betul, tidak tahu malu, sudah jelas-jelas lu. Disangkanya mungkin menurutnya tidak ada yang merekod mungkin. Itu. Ya, jadi tadi kalau di reka ulang ya, Uti Watimena kan melakukan reka ulang kejadian dan di situ sengaja lagi ya ditempelkan kakinya gitu.
Padahal kalau reka ulang itu kan nggak harus juga kamu tempelkan gitu. Ini kan ditempelkan dengan sengaja gitu kan. Ya, walaupun alasannya ini reka ulang gitu. Ya, reka ulang nggak juga harus gitu. Misalnya contoh nih, reka ulang kejadian Ustadz Sugi balokin Ustadz Unggul gitu. Ya nggak perlu juga dibalokin benaran gitu kan. Cuma dikasih lihat aja. Ngapain juga dibalokin benaran. Artinya kan ada unsur kesengajaan di situ. Nah, ini yang benar-benar membuat kita tuh agak bingung nih. Ini sebenarnya ngapain si Bu Uti ini gitu. Ya kalau memang merasa nggak bersalah ya wes gitu. Ngapain harus kowar-kowar sampai menunjukkan, wah ini ya, lihat ini kaki saya. Ya, tempelnya cuman begini, nggak sengaja dan bla bla bla. Aduh, nggak perlu lah saya rasa ya. Menurut saya sih. Tapi kalau teman-teman punya pandangan berbeda ya silakan. Karena kita tuh kalau mau reka ulang ya tunjukin aja ini barangnya, terus kena begitu. Nggak perlu Anda sampai mempraktekkan sampai kenain sekali lagi gitu. Malah itu menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan kan. Itu sih. Ya reka ulangnya penuh tipu-tipu. Mana ada seperti itu? Bukannya makin benar malah makin nipu itu tadi reka ulangnya itu. Ya tapi kan mereka kumpulan orang-orang bodoh. Dibilang kayak gitu langsung percaya, oh nggak apa-apa kalau begitu. Dia nggak melihat video aslinya seperti apa. Coba dilihat dulu video aslinya itu. Kok Julius ada itu videonya itu. Di mana-mana semua juga udah ada sih. Ya. Baik, gimana Bang Handi? Kita ganti tema atau lanjut? Bang Handi. Tentu saja goreng dulu ini. Ibu Uti itu sudah menurut pandangan mata. Ya si Uti ini sudah jelas terbukti menginjak Al-Quran. Terus saya bukannya tidak mau ya, Ibu Uti diproses hukum ya. Hukum harus jalan terus. Gitu loh. Ini harus diselesaikan di pengadilan. Nah Ibu Uti tempatnya ada di pengadilan untuk membela diri. Begitu. Nah kenapa tadi dia mau minta naik? Saya memang dari awal dia naik. Tapi saya rasa dia akan ngeyel kayak gini juga. Tetap ngeyel kayak gini gitu loh. Tapi keputusannya oleh pada pengurus dan pengawas API dan tim hukum tidak boleh naik. Berarti ya nggak boleh naik begitu. Jadi jangan lagi di framing. Saya udah menerima perpuluhan. Jadi lu kiper lah. Kurang asem ini Muslim juga nuduh saya kerjasama sama Oten. Pada juga lupa deh. Gue jadi di framing jadinya. Gak apa-apa itu gue. Semua tadi gue marah-marahin satu komal Bang Andi. Belum antum sama Gurunda sama Pak Desugi datang. Sedikit ya, mumpung banyak yang nonton. Teman-teman ini jadikan hikmah pembelajaran ya. Saya bukannya sombong ya, tapi memang melakukan itu. Nggak pernah tuh naruh kitab sucinya orang lain, dalam hal ini biblos lah ya, di lantai itu nggak pernah. Ketika saya duduk pun kalau harus membuka, saya pakai celana pendek pernah. Tapi begitu sebentar ya, saya ambil bukunya. Itu saya pakai celana panjang loh. Etika di depan umum. Ya, kedua, nggak boleh kita melakukan seperti itu, taruh di lantai. Karena kan kita juga nggak mau Al-Quran kita diperlakukan seperti itu. Jadi jadikan hikmah pembelajaran nih. Berhati-hati, cukup sudah, biar Uti saja. Yang kita yang Islam jangan. Yang kemudian yang kedua juga gitu. Tadi saya di komalnya Edis Pisang, itu ada tuh yang begitu tuh. Cuman karena saya sedang menggampari si Edis Pisang, itu ada tuh. Al-Quran ditaruh di lantai, kakinya jempol kelihatan walau masih berjarak jauh ya. Nah saya nggak mengingatkan itu karena dalam hati saya gue rekam udah nih kan, tapi nggak kejadian. Nah inilah betapa pentingnya cegah jangan sampai menjadi presiden. Nanti akan menjadi pelajaran buruk bagi kita. Alah Islam mayoritas, tapi Qurannya diinjek ada diem aja gitulah. Saya berharap lah ya, mudah-mudahan tetap dilanjutkan ke proses hukum ya, jangan jadi presiden. Ini bahaya sekali kalau didiamkan. Lanjut standby.
Ya, sebelum ke Bang Sondi, Ucok, izin ya. mohon maaf ya, gantian dulu Bang Ucok. Ya lanjut Bang Andi. Ya, saya nih di framing katanya dapat perpuluhan segala. Gini, cuman saya himbau tadi gini. Kita ini negara hukum. Kita ini umat Islam. Ada Bang Sondi ini praktisi hukum. Kita tuh nggak boleh menegakkan hukum tapi melanggar hukum. Apa itu? Tidak boleh menghakimi sendiri. Tidak boleh menimbulkan hukum baru, ya, menimbulkan atau WA dia secara personal, mengirimi ancaman, mencelakai dia dan keluarganya. Kan nggak boleh juga kayak begitu, bukan membela. Nanti yang mengancam itu kan ada delik aduan balik, kau pengancaman, kena juga pasal. Gitu loh. Lebih baik dilaporkan saja, kelar urusan. Jangan sampai kita menegakkan hukum, kita kena lapor balik kalau kita mengancam seseorang kan gitu. Itu maksud saya. Nuduh lagi gue dapat perpuluhan. Kaya dong gue. Orang gue harta gue nggak ada, ini tiap hari beginian kerjanya. Banyak kayak yang antri yang santang. Lanjut, ada Banyak. udah Sondi dulu. Ada praktis hukum dulu mau bicara. Ya, Silakan ini udah. Sondi. Assalamualaikum Nah, Udah Sondi. Nah, kalau banyak saya turun. Maksudnya Ya, nanti banyak yang gampang. antri di bawah. Nanti gampang kalau misalkan ini saya iniin. Oh ya sudah. Nanti kalau antum turunkan saja. Ya, siap. Udah Sondi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat Ustadz Sugi, Bang Andi, Ustadz Sugi, si Jul, Aki Musa. Ada Bang Juma yang ganteng. Lanjut. Dan gua nggak disapa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya lu kan Jauh-jauh keluar rumah. kangen, kalau barengan berantem mulu. Itu ada Goldian dan siapa? Iya, Guldian kan masih mahasiswaku. Halo Oh Guldian. gitu. Tugas. Lanjut, udah. Lanjut apanya dilanjut? Enggak ada Ya yang itu perlu dilanjut. komentarnya mengenai kejadian ini. Assalamualaikum Enggak usah. Waalaikumsalam. Enggak perlu dikomentari di sini, Mas. Kalau kita komentarin sama juga kita memberi jurus kepada lawan. Perlu. Ya dong. Kalau kita komentarin di sini gini, wah itu udah namanya kita buka jurus itu. Langkah-langkah kita ada dibaca sama orang. Enggak boleh. Ya nanti jadi kayak otek.